Halo, Anof. Halo, Kak Novi. Selamat berjumpa kembali. Ah, Oke, gimana kabarnya sekarang? Sehat semuanya? puji Kak Nof, Tuhan, gimana kabarnya? sehat. Sehat. Vanessa, gimana kabarnya? Puji Tuhan sehat. Puji Tuhan ya. Oke. Gimana karena pekerjaannya? Ada sulitkah atau ada problem kah Puji dalam Tuhan sehat. pekerjaan? Kalau problem pasti ada dalam pekerjaan. Mungkin nggak ada. Cuman sejauh ini Lancar kan? lancar-lancar lah. Oh, puji Puji Tuhan. Tuhan. Anof, gimana? Vanessa, gimana perkuliahannya? Lancar, tugas-tugasnya gimana? Karena kan udah mau akhir semester kan? Puji Tuhan lancar. Cuman kalau misalnya itu soal Lancar. em, kesusahan-kesusahan pasti ada lah. Oke. Nah, jadi aku mau kasih sesuatu nih. Pasti di dalam tempat pekerjaan, pasti di dalam tempat perkuliahan, pasti teman-teman, mungkin saya juga pasti bakal ketemu dengan banyak orang, gitu kan? Punya latar belakang yang berbeda, terus juga punya keinginan yang berbeda, punya watak watak yang berbeda. Pasti itu bakal membuat diri kita terkadang merasa nggak nyaman gitu kan, karena berbeda pendapat itu nggak enak sebenarnya. Tuh, tapi aku mau tanya, apakah Anov atau Kanopi di tempat kerja atau di tempat kuliah itu memiliki orang yang nggak disukai atau mungkin orang yang menjengkelkan lah Hmm, gitu? Apakah ada? ada. Kalau orang menjengkelkan ada. 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 Anov gimana? Masa? Kalau untuk orang yang nggak disukai sih nggak ada. Cuman kayak kalau soal jengkel ya, itu ada. Ah, iya sih. Memang pasti bakal ada orang-orang seperti itu kan. Dimanapun kita berada pasti orang-orang seperti itu pasti ada. Menjengkelkan orang yang kita benci. Nah, tapi di sini saya ingin memberikan sesuatu yang berguna berguna bagi teman-teman tentang pengajaran Yesus yang dimana Yesus itu menyuruh kita untuk mengasihi sesama kita seperti mengasihi diri kita sendiri. Nah, jadi jika teman-teman merasa punya teman yang jengkel di tempat kerja atau mungkin yang di tempat perkuliahan di kampus, kita mau belajar sama-sama bagaimana cara kita untuk tetap mengasihi orang-orang seperti itu. Oke, apakah sudah terlihat PPT-nya guys? Belum. Belum ya, ya masih berproses dia. Sudah ini? Sudah. Oke. Nah, pasti orang pasti kalian pernah dengar sih pengajaran kasih gitu kan oleh Yesus Kristus. Mungkin di dalam ibadah, mungkin di dalam komsel ataupun mungkin di dalam persekutuan kerohanian, pasti teman-teman dan rekan-rekan semuanya pasti pernah mendengar kata-kata kasih gitu kan. Tapi hari ini saya ingin menekankan lagi bahwa ajaran tentang kasih itu penting, apalagi sesama kita, gitu kan. Nah, kasih menurut ajaran Kristus yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Nah, ayat firman Tuhan di dalam Matius 22 ayat 39 dikatakan, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Nah, kalau kita bisa telaah nih ayat Matius 22 ayat 39 ini, di sini itu disebutkan bahwa Yesus itu memberikan dua hukum, ya, memberikan dua hukum. Hukum yang pertama adalah kasih manusia terhadap Allah. Itu di ayat 38-nya. Tapi di ayat 39 ini kasih manusia, hukum yang kedua adalah kasih manusia kepada sesamanya. Nah, saya percaya pasti rekan-rekan teman-teman semuanya kasih hukum yang pertama pasti udahlah, aku percaya kalian mengasihi Tuhan lah ya kan, dari kalian rajin ibadah, dari kalian berdoa, baca firman Tuhan, ibadah harian, itu salah satu
bentuk kalian mengasihi Tuhan gitu. Jadi nggak perlu dilakukan lagi lah ya hukum yang pertama. Nah, tapi hukum yang kedua ini, apakah kita sudah melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, kita mau bahas satu persatu. Oke, pengajaran tentang Kristus. Yang pertama, Yesus mengajarkan untuk mengasihi semua orang. Semua orang, rekan-rekan. Mau latar belakangnya apapun. Mau orang tua, anak-anak, remaja, dewasa, orang gila pun sekalipun, bahkan musuh kita pun, Tuhan mengatakan, kasihilah mereka. Apapun latar belakangnya. Nggak peduli dia siapa. Apa pekerjaannya, direktur ke orang miskin ke pengemis kah, kita harus mengasihi orang-orang seperti itu. Gitu. Tuhan yang mengatakan seperti itu. Yang kedua, kasih bukan hanya lewat kata-kata, tetapi juga lewat tindakan. Nah, sama kita dengan pacaran gitu kan. Pasti kita pengen pacar kita itu melakukan sesuatu yang membuat kita senang, gak hanya dengan kata-kata, Beb, aku mencintaimu Beb, tapi dia nggak melakukan apa-apa untuk kita, ngomong kosong, gitu kan. Nah, itu juga yang Tuhan ingin sampaikan pada kita, bahwa kita mengasihi orang lain gak hanya kata-kata doang. Aku mengasihimu, aku mencintaimu, aku mengasihimu. Tapi kita nggak melakukan tindakan. Tuhan ingin melakukan tindakan. Seperti saya itu punya kakak di asrama gitu kan. Saya mengasihi dia. Jadi kalau misalnya dia sakit, saya yang urus, bawa berobat, terus juga buat bubur, dan juga mengurus dia lah gitu kan. Itu tanda saya melakukan dengan tindakan saya bahwa saya mengasihi dia. Itu juga dengan teman-teman yang lain yang ada di asrama. Seperti itu. Dan yang ketiga, Yesus memberi teladan kasih dalam hidupnya. Kasih siapa yang paling terbesar? Anof, kasih siapa yang paling terbesar? Konteksnya apa nih, Bang? Nah, yang konsep yang poin ketiga tadi, Yesus memberikan teladan kasih dalam hidupnya. Kasih siapa yang terbesar? Kasih dari siapa? Pasti Dari? Iya, betul. Kasih Yesus ditandai dengan pengorbanannya di kayu salib. Gitu. Orang yang tidak melakukan kesalahan nggak pantas dihukum dong, ya kan? Kita menghukum orang yang melakukan kesalahan, tapi di sini enggak. Yesus tidak melakukan kesalahan apapun, malah dia mengatakan yang sebenar-benarnya, tapi dia yang dihukum. Dia nggak melihat, aku hanya mengampuni dia karena dia di pihakku. Aku mengampuni dia, aku mati di kayu salib karena dia muridku. Enggak, tapi dia mengampuni semuanya. Dia nggak mati disalibkan hanya untuk orang-orang yang mengasihi dia, tapi dia mati untuk seluruh umat manusia yang berdosa. Oke. Penerapan dalam kehidupan kita, apa yang harus kita lakukan gitu kan dalam kehidupan kita tentang mengasihi sesama ini. Yang pertama, menghormati orang tua. Ya, pasti kita pernah melakukan kesalahan gitu kan kepada orang tua kita, yang membuat orang tua kita kecewa, membuat orang tua kita menjadi kok anakku seperti ini ya gitu kan. Tapi dengan hal itu kita bisa berpikir bahwa kalau kita mengasihi orang tua kita dapat menghormati mereka. Kita menaruh mereka sebagai orang yang tertinggi dari kita, dan mereka lah orang yang harus kita hormati selain dari Tuhan, karena orang tua adalah wujud Kristus kedua untuk kita hormati. Jadi kalau kita bisa menghormati orang tua kita, pasti kita bisa menghormati Tuhan karena kita mengasihi orang tua kita. Yang kedua, tidak mengejek teman, apalagi membuli. Nah, itu Tuhan paling tidak suka orang seperti itu gitu kan. Kalau misalnya kita nggak mengasihi orang itu, apalagi kita punya musuh, kita nggak mengasihi dia, pasti kita ejek-ejek, kita jelek-jelekin dia gitu kan. Kalau kita punya musuh kan suka jelek-jelek kan, ya kan. Nah, nggak boleh ngejek teman gitu. Makanya saya katakan bahwa jika kita memiliki kasih dari Tuhan, kita nggak mudah untuk mengejek teman kita, maksudnya nggak mudah untuk menghina, mengejek fisiknya, latar belakangnya, kalau kita memiliki kasih dari Tuhan.
Yang ketiga, mau membantu orang yang kesusahan. Yang tadi saya bilang, yang saya lakukan ya di asrama, bagi sabun, membeli sabun, tekan kalau teman-teman lagi sakit, bantu, apalagi saya perawatkan, basic perawat, jadi tahulah sedikit ilmu kesehatan. Terkadang saya membantu mereka untuk cek kesehatan, apakah dia demam atau enggak, gitu kan, kasih obat yang benar. Ya, karena saya mengasih mereka, saya nggak mau mereka sakit, saya nggak mau mereka susah karena masih di dalam perkuliahan. Kalau mereka sakit, mereka nggak bisa kuliah dong. Itu kan, ya, mereka bakal atau mungkin mereka tertinggal pelajaran pada waktu itu. Gitu. Sayang gitu, sebenarnya. Yang terakhir, belajar mengampuni. Ya, sulit sebenarnya belajar mengampuni ya. Karena apalagi kita manusia gitu kan. Tapi balik lagi yang poin di awal, kalau kita memiliki kasih dari Kristus, kita gampang untuk belajar mengampuni. Mulai dari hal kecil dulu. Kalau kita memiliki musuh atau dendam sama orang lain, kita belajar untuk melupakan masalah dia, kita belajar untuk mengasihi dia, untuk mengampuni dia. Ya meskipun sulit, tapi belajar perlahan aja. Gitu. Nanti lama kelamaan kalian teman-teman akan gampang atau mudah untuk mengampuni orang yang bersalah kepada teman-teman semuanya. Itu yang Tuhan ajarkan kepada setiap kita. Hukum yang kedua yaitu hukum menghormati satu dengan lain sesama manusia. Nah, sebagai kesimpulan nih, sebagai pengikut Kristus, kita harus hidup di dalam kasih. Betul. Kalau kita tidak hidup di dalam kasih, apa bedanya kita dengan dunia ini? Dunia yang penuh dengan kekerasan, dunia yang penuh dengan kemunafikan, dunia yang penuh ketidakadilan dan tidak penuh kasih. Bodoh amat, emang dia siapa? Emang kenal? Emang apa akrab? Enggak kan? Ngapain ngasih orang-orang seperti itu? Enggak, beda. Kita adalah anak-anaknya Kristus, gitu kan? Jadi kita harus mengasihi orang lain sebab kita adalah pengikut Kristus dan harus hidup di dalam kasihnya Kristus. Makanya kalau kita selalu melakukan segala sesuatu, minta hikmat dari Tuhan dan kasih dari Kristus, di saat kita menghadapi orang-orang yang seperti itu yang menjengkelkan, kita nggak mudah emosi, kita bisa menahan diri, kita bisa mengontrol diri kita karena kasih dari Kristus. Dan yang kedua, saat mengasihi orang lain, kita sedang melakukan ajaran Kristus. Nah, karena kita adalah anak-anaknya Kristus, kalau kita melakukan tindakan dengan kasih dari Kristus, orang lain bisa melihat Kristus ada di dalam diri kita. Jadi mereka tahu, oh ini anak-anaknya terang dari, ini anak-anaknya terang, ini anak-anaknya Kristus. Sebab apa? Kita melakukannya dengan kasih dari Kristus, melakukan kebaikan, suka menolong, tidak suka menghakimi, nggak membuli, gitu kan? Dan itu yang membuat orang bisa melihat dalam diri kita bahwa ada Kristus. Jadi di saat kita mau pendalaman dengan mereka, mendekati mereka, mereka merasa nyaman dengan kita. Dan bisa jadi mereka bisa percaya dengan Tuhan, percaya dengan Kristus. Karena apa? Karena dengan tingkah laku kita yang penuh dengan kasih Kristus, mereka merasa nyaman dengan kita. Bisa jadi mereka dekat dengan kita, maka mereka bisa percaya dengan Kristus. Itu yang hebatnya kalau kita melakukan segala sesuatu dengan kasih dari Kristus. Nah, jadi bagaimana Kak Novi, Kak Nov, jika di dalam tempat pekerjaan atau di dalam tempat perkuliahan kalian, jika menghadapi orang-orang yang menjengkelkan, mungkin kita nggak suka dengan tingkah laku mereka, apakah kalian siap untuk mengasihi orang itu? Anov siap? Siap, Bang. Oh siap. Kak Novi siap untuk melakukan mengasihi orang lain apapun yang terjadi, walaupun dia musuh atau menjengkelkan? Siap? Siap. Wih, luar biasa. Aku percaya pasti kalian mampu, pasti kalian bisa, kan? Karena saya melihat kalian semua memiliki kasih dari Kristus. Gitu. Kalian suka mengampuni, suka bisa mengontrol emosi teman-teman. Jadi ada suatu hal yang membuat kalian itu pasti memiliki kasih dari Kristus. Tapi jangan lupa untuk mendapatkan kasih dari Kristus, teman-teman
harus baca firman, harus rajin berdoa, minta tuntunan Roh Kudus, itu agar setiap apapun yang kita terima dari orang lain, kita nggak mudah emosi, kita bisa mengontrol diri kita. Sebab kasih dari Kristus adalah kasih yang besar, dan itu bisa mengontrol diri kita. Oke? Baik. Oke, Nah, boleh bertanya? mungkin, ya, boleh silahkan. Oke, kan tadi kamu bilang kalau kita nggak boleh saling ngejek teman, Ya, gitu kan? Nah, iya betul. ini eh, apakah berlaku dalam konsep candaan? Misalkan kita kan canda nih, kita kan bisa kalau kita ngapain orang, apa namanya, membody shaming orang, itu termasuk ngejek kah? Kan kita hanya bercanda, itu kayak dalam kayak fight, canda gitu. Apakah itu juga termasuk mengejek atau ya biasa-biasa aja sih, ya udah fine-fine aja gitu? Atau memang itu sama sama dengan mengejek, kan dalam tanda kutip dia bercanda, kita kan sering Iya. bercanda lah, udahlah kau gini 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 gini, itu kan istilahnya kan dalam arti kata mungkin dia menuju ke mengejek kan, cuman dalam arti bercanda gitu. Apakah itu termasuk mengejek atau gimana? Oke. Mungkin kalau aku ya menganggap seperti itu. Konteksnya kan bercanda nih. Nah, Hmm. sebenarnya kalau menurut aku it's okay gitu, tapi nggak over, nggak melebihi kapasitas dalam arti mengejek gitu. Kalau memang mengejek hanya untuk bercandaan atau body shaming, nggak apa-apa sebenarnya. Tapi balik lagi ke orang yang kita ejek itu, apakah dia udah selesai dengan diri mereka sendiri? Ada orang-orang yang memang kita bisa bawa dalam bercandaan body shaming. Tapi memang kalau misalnya dia nggak suka dibawa bercanda body shaming, kita nggak usah lakuin. Gitu. Tapi Tapi kalau memang orang yang lanjut. Tapi kalau misalnya kita melakukan body shaming dengan bercandaan, mengejek dengan bercandaan, kalau orang itu terima, oke, okay, nggak apa-apa. Berarti dia udah tahu bahwa dia udah selesai dengan diri mereka sendiri, diri dia sendiri, karena kebahagiaan itu nggak dari ejekan mereka, tapi memang dia menyerahkan hidupnya bersama dengan Kristus. Apapun yang terjadi, ya Kristus yang ada dalam diri dia. Jadi kalau kalau menurut aku ya, kami juga di asrama sering gitu, ngeledek gitu kan, body shaming, ya karena kita tahu itu bercandaan, mereka nggak benar-benar mengejek kita gitu kan. Dan balik lagi ke orang mereka ejek, kita tahu orang-orang mana yang bisa kita ajak bercanda body shaming, dan orang-orang mana yang dia nggak suka dia dalam bercandain body shamingnya dia. Jadi jika kita bersama dengan orang itu, kita nggak bakal bawa body shamingnya dia, kita nggak bakal ngejek-ngejek tentang dia, tapi orang lain yang bisa kita ajak bercanda. Jadi aku gitu sih. Ana, pada mau bertanya? Kalau nggak kita mau berdoa. Cukup, Bang. Percaya. Oke. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk berkat-Mu hari ini. Terima kasih untuk pertemuan kami hari ini. Biarlah kami bisa menjadi orang-orang yang memiliki kasih dari Engkau, dan kami bisa mengasihi orang lain apapun yang terbaktinya Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, berkati anak dan Kanopi, di mana mereka bekerja, di mana mereka Bapak yang baik, sertai, pelindungi mereka,